Ini pahala sholat isya berjamaah di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Pahalanya berapa? 11 triliun. APBN kalah atau APBN? 11 triliun itu kalau bukan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, ini handphone saya pun hang handphone saya. Karena Lailatul Qadar itu satu malam nilainya 80 tahun, 1000 bulan itu 80 tahun. 80 tahun berapa hari itu? Kalau satu hari anggaplah 365 dikali 10 aja udah 3640 kali 8. 3 kali 8 berapa? 25 ribu. Ini berarti 11 triliun dikali 25 ribu. Dikali 25 ribu. Hang teman saya. Udah pakai kode 2,900 E plus 17. Udah nggak bisa handphone saya itu. Kalau sholat isya berjamaah bertepatan dengan malam Lailatul. Dari sini kita paham hadis Nabi, man shalla al-isya fi jamaah faqad akhadha bihaqqihi min Lailatul Qadar. Siapa orang sholat isya berjamaah maka dia telah meraih kebaikan yang sangat banyak di malam Lailatul Qadar. Hanya dengan isya berjamaah, apalagi ditambah subuh berjamaah, apalagi ditambah sholat tarawih. Kita tinggalin tuh 5 waktu dalam berjamaah. Itu poin pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'd. Faqala ta'ala Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظ وافر من ليلة القدر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kita hormati guru kita Habib Zaki bin Yahya dan juga para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu. Langsung aja ke intinya, karena sekarang sudah jam 12 kurang 55 menit. Jadi saya belum perlu lama-lama. Saya datang agak telat tadi. Jadi pas masuk ke masjid dengar ceramah Habib Zaki potong. Nenek-nenek kita mempercayakan. Ternyata beliau sedang membahas Ramadan. Orang kalau ngaji cuma sepotong doang begitu, bahaya tuh. Nggak tahu sebelumnya atau sesudahnya. Makanya kalau ngaji jangan ngantuk ya. Kalau dengerin ceramah jangan cuma sepotong. Sekarang di YouTube kan banyak tuh ceramah yang dipotong-potong. Bahaya nggak kira-kira? Bisa salah paham. Nah, menyambung apa yang disampaikan sama Habib Zaki tadi tentang kemuliaan Ramadan kita gapai. Ini adalah keistimewaan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat para orang-orang soleh terdahulu, mereka itu mengisi Ramadan, kita nggak bakal kuat Pak ngikutin dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i satu malam itu 2 kali khatam Al-Quran sendiri. Satu malam berarti 1 bulan itu 60 kali khatam Al-Quran. Jangan tanya mungkin atau enggak, kita ini udah jauh, terlalu jauh. Kalau Anda latihan bisa. Masalahnya kita ini baca Qurannya jarang, makanya bisa apa enggak? Imam Syafi'i bisa 60 kali khatam Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kalau sudah bulan Ramadan datang ke anak-anaknya, ditanya, ada yang punya waktu sisa nggak pakai nggak kabar mau beli?
Kalau masih ada abah mau beli sini. Kenapa bang? Abah bingung masuk Ramadan gak bisa nambah, apalagi soalnya sebelum Ramadan sudah full. Ini Ramadan malah nggak ada full sejak sebelum Ramadan. Tuh kalau kita lihat orang-orang dulu, apalagi Rasulullah SAW, tadarusnya sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad setiap Ramadan tadarus sama malaikat Jibril. Makanya saya bilang kita kalau mau lihat orang-orang dulu kita mau ikuti mungkin jauh. Tapi setidaknya saya coba kumpulkan beberapa poin. Ini jangan sampai tidak dikerjakan, jangan sampai ditinggalin. Ini buat kita yang kelas-kelas ekonomi, kita kan kelas ekonomi nih. Minimal nih apa yang saya sampaikan yang ditinggalkan. Ini yang ringan-ringan tapi ini besar. Kalau kita kerjakan ini semua dengan baik, Ramadan kita insya Allah akan spesial, berkesan, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah sepanjang Ramadan. Jangan tinggalkan. Pantangan, haramkan diri kita sholat sendiri 5 waktu Ramadan. Walaupun tidak haram, tapi buat kita Ramadan saya wajib berjamaah. Rasulullah seumur hidup berjamaah. Syekh Abdul Qadir Jilani seumur hidup. Habib Abdullah bin Abdul Haddad seumur hidup berjamaah. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas seumur hidup. Syekh Abu Bakar bin Salim seumur hidup. Sampai nyebutin namanya capek. Nggak cukup sampai subuh besok sempurna. Itu orang-orang seumur hidup berjamaah, nggak pernah sholat sendiri. Kita minimal Ramadan jangan sendiri, minimal. Kalau Ramadan masih sendiri, kapan kita mau spesial? Spesial Ramadan. Yang pertama, terutama khususnya maghrib, isya, subuh. Jangan pernah sendiri. Maghrib, isya, subuh wajibkan berjamaah. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man shallal isya fi jama'ah, faqad akhadha bihaddihi min lailatul qadr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang bulan Ramadan pas datang Lailatul Qadar, dia sholat isya berjamaah tanpa dia sadari, ataupun dia sadari ataupun tidak. Dia sholat isya berjamaah, nggak tahunya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi sebulan dia tinggalin. Dapat apa dia? Faqad akhadha bihaddihi min lailatul qadar. Maka dia sudah meraih pahala kebaikan yang sangat besar dari Lailatul Qadar. Minimal hanya dengan isya berjamaah, apalagi subuh berjamaah, apalagi maghrib isya subuh. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Jadi usahakan di malam Lailatul Qadar itu maghrib isya subuh berjamaah. Kita kan nggak tahu, makanya setiap malam selama Ramadan. Memang dapat sebesar apa kalau kita sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar? Kita itu karena dia perlu kalkulator biar tahu pahalanya sholat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah." Siapa orang baca Al-Quran, maka satu huruf Allah kasih pahala berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim itu tiga huruf, 30 pahala. Dalam hadis yang lain disebutkan, itu kalau bacanya nggak pakai wudu dan di luar sholat. Kalau pakai wudu per huruf 25 pahalanya, kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat, kalau duduk per huruf 50 pahalanya. Kalau dalam sholat berdiri per huruf 100. Kita hitung surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa huruf? Al-Fatihah Al-Quran. Berapa huruf Al-Fatihah? Jadi orang Islam lama-lama nggak tahu huruf Al-Fatihah. Rugi dong. Rugi amat itu. Surat Al-Fatihah itu ada 155 kalau mimnya pendek, Malik Yawmiddin. Kalau mimnya panjang, Malik Yawmiddin 156. Dua-duanya riwayatnya benar. Tapi yang lebih sahih yang mimnya pendek. Tapi kalau para habaib, rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Itu ilmu kalau dia tahu. Jadi kalau rakaat pertama imamnya habaib, kalau yang
Maliki yaumiddin. Taruh yang kedua, Maliki yaumiddin. Pakai dua riwayat. Kita ambil yang paling panjang, paling pendek. Yang sering dipakai mana? 156 huruf dikali 100 karena bacanya di dalam sholat berdiri, dikali 100 15.600 pahala. Itu kalau sholatnya sendiri. Kalau sholat berjamaah berapa kali lipat? Kali 27 421.200. Itu kalau sholatnya di luar Ramadan. Kalau Ramadan semua amalan wajib dilipat ganda 70 kali, teman. Kali 70 berapa? Cepat jadi kalau 29.484.000 pahala sholat isya berjamaah di bulan Ramadan. Itu kalau satu rakaat kali 4 rakaat. Berapa pahalanya? 117.936.000 pahala sholat isya berjamaah di bulan Ramadan. Itu kalau sholatnya di masjid apa ini? Al-Hidayah. Kalau sholatnya di Masjidil Haram, insya Allah kita umrah besok Ramadan. Udah lebih 3 tahun. Saya bikin program setiap Ramadan umrah. Yang mau ikutan boleh, kalau sekarang nggak sempat, besok kamu ikutan. Dikali berapa, Bib? Kata Nabi, sholat di Masjidil Haram lipatnya 100.000 kali. Kita kali 100.000. Yang memulai kalau tahu. Kalau saya punya ada mahal, itu bisa. Sholat isya berjamaah di bulan Ramadan di Masjidil Haram, pahala baca Al-Fatihahnya saja 11.793.600.000.000. Umrah Ramadan gak berbeda. Kita Dewa Travel nih sekarang ada itu cuma 26 juta. Ente sekali sholat aja dibalik modal berlipat-lipat ganda. Cuma orang sekarang kan lebih suka duit apa pahala? Duit. Makanya serangan fajar masih kuat. Padahal hukumnya haram, mutlak haram. Tapi ada kiai yang bilang katanya tergantung, kalau kita itu hak kita mengambil. Oke, yang ngasihnya halal tapi terimanya haram. Paham gak itu? Kan katanya ada ulama kiai yang bilang katanya gak apa-apa kalau seandainya jabatan ini tidak direbut sama orang soleh, nanti dia yang memimpin orang agak bener. Di situ gak apa-apa seseorang untuk bayar dia. Calonnya gak apa-apa bayar, tapi terimanya haram. Buka kitab fikih. Haram. Bacanya jangan setengah semua. Enak membahas sekarang dengan politik, bebas, saya ada kepentingan. Cuma edukasi masyarakat, kesian masyarakat. Beb mau adu kita, dudukin bawa kita. Panggil ke ngomong dialog, bawa kita. Bukan kita ditakin suki, hafsah, ditakin semuanya, jangan ke kita. Gitu ya? Tergantung mana mau makan ini. Jangan terima aku begini. Kalau kita tobat, baunya ada susah ibadah tuh. Ya, ada susah ibadah. Jadi begini, ada satu raja di zaman dahulu bingung. Kenapa? Karena raja ini masih suka dengan keburukan, tapi rakyatnya baik-baik. Ini bisa-bisa saya tergeser, kata dia. Ada panggil coba siapa yang bisa kasih nasihat. Ada satu wazir yang mengatakan, Tuhan, mau gak saya kasih rahasia supaya rakyat Anda jangan baik-baik.
Karena kalau baik bahaya, nanti pemimpinnya orang baik. Gimana caranya? Racuni pakai makanan haram buat rakyat Anda. Selama mereka masih makan haram, selama itu Anda akan bebas berbuat apapun. Ini yang saya usul. Racuni pakai makanan haram. Katanya alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau serangan fajar 100.000, astagfirullah. Kesian, yang serangan fajar 100.000 kesian. Tuh yang 8 miliar serangan fajar, bukan serangan fajar, kalau itu serangan siang bolong itu sih. Yang tokoh-tokoh agama ada miliar-miliaran dan pesantren dibangun, itu lebih gila dari serangan fajar. Gila. Saya ngomong begini banyak yang gak suka. Ini benar salah? Benar. Sampai kapan mau dibodoh? Biarin, maksudnya ya udah yang begitu biarin, kita jangan. Ya, biarin manusia lebih biarin, kita jangan. Ya udah, mau sampai kapan kita diam sama kebatilan? Saya nggak nyebut nama, nggak nyebut orang yang sebut, tapi ini saya nyebut pekerjaan yang salah. Ya, pekerjaannya. Saya nggak lihat bahas gitu-gitu aja, cuma saya suka kesian sama masyarakat kalau nggak ada yang bimbing. Mana ulama yang berani ngomong yang hak tanpa menjatuhkan orang? Jelasin aja yang benar dan yang salah. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita harus ngomong. Mungkin dia taubat, mungkin ada 70 mungkin. Nggak usah ngotorin hati, kita mau. Ya, gitu. Jadi nggak ada urusan kita sama masalah politik ini. Politik akan lewat begitu saja. Kita punya urusan sama Allah, nggak ada urusan kita sama Allah. Nggak tertarik. Kalau kata Syekh Al-Habib Husain bin Syekh Muhammad bin Salim, dulu di zamannya Al-Habib Husain bin Syekh Muhammad bin Salim, ada satu sultan Al-Kathiri. Dia pengen menjadi orang baik, datang ya Habib, ya Syekh, belum ada Habib dulu, ya Syekh, saya pengen jadi orang baik, saya mau berubah, saya mau ngaji aja sama antum, saya mau lepas jabatan saya sebagai sultan, saya serahkan kepada antum. Apa kata Syekh Husain bin Syekh Muhammad bin Salim? Jangankan anak, ente kasih keledai anak aja nggak ribu kalau kasih anak nggak mau. Jangankan anak keluarga anak, binatang piaraan anak jangan ikutin politik bagi anak. Kasih lain siapa kasih lain, nggak nafsu gitu kan. Orang dulu ada kepentingan, cuma sekarang kesian masyarakat ini dengan serangan fajar. MUI sudah mengeluarkan fatwa, tapi masih ada yang bilang boleh dengan dalil ini dan itu kesian. Dan itu nggak tuntas pembahasannya. Memang ada kalanya suap itu boleh, tapi si penerimanya dalam kondisi apapun tetap haram. Ada kalanya saya boleh ke suap, bukan suap sih. Misal contohnya saya punya tanah, saya beli 10 tahun yang lalu tanah itu, sertifikat milik saya. Tentu orang main di pihak pertanahan dibikin sertifikat buat orang lain, diakui sama dia. Akhirnya naik sidang gugatan. Hakimnya saya suap untuk memenangkan saya, dosa nggak saya? Enggak, karena saya ambil hak saya, tapi hakimnya dosa. Hakimnya dosa, harusnya tanpa uang kau harus berhubungan dengan, kenapa harus pakai uang? Nah masyarakat begitu, apa kalau ada orang daripada jabatan diambil oleh orang dolim, orang soleh kasih serangan fajar boleh? Iya, orang soleh itu dosa, ente dengan dosa tetap. Mendingan gak usah lihat video aja diam. Mendingan gak tahu gitu, gak ada tanggung jawab buat nyampein. Iya kan? Jadi soal-soal kita juga ini natural ya, natural. Nggak ada. Ini pahala sholat isya berjamaah di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Pahalanya berapa? 11 triliun. APBN kalah atau APBN? 11 triliun itu kalau bukan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, ini handphone saya pun handphone saya. Karena Lailatul Qadar itu satu malam nilainya 80 tahun, 1000 bulan itu 80 tahun. 80 tahun berapa hari itu?
Kalau satu hari anggaplah 365 dikali 10 aja udah 3.640 kali 8. 3 kali 8 berapa? 25.000. Ini berarti 11 triliun dikali 25.000 dikali 25.000. Handphone saya udah pakai kode 2,900 E plus 17. Udah nggak bisa handphone saya itu. Kalau sholat isya berjamaah bertepatan dengan malam Lailatul. Dari sini kita paham hadis Nabi, man shalla al-isya fi jamaah faqad asala bihaqqihi min Lailatul Qadar. Siapa orang sholat isya berjamaah maka dia telah meraih kebaikan yang sangat banyak di malam Lailatul Qadar. Hanya dengan isya berjamaah, apalagi ditambah subuh berjamaah, apalagi ditambah sholat tarawih. Kita tinggalin tuh 5 waktu dalam berjamaah. Itu poin pertama. Paham? Siap jalanin? Yang kedua, jangan tinggalkan baca Quran minimal 1 kali khatam. Target. 1 bulan Ramadan minimal saya harus baca Al-Quran 1 kali khatam. Kalau bulan Ramadan dia khatam, mau khatam apa? Bisa bulan lain lebih baik Ramadan. Susah. Ramadannya lingkungannya mendukung aja kita nggak bisa. Gimana bulan lain? Ini berarti kita punya masalah sama Allah. Jangan-jangan duit haram serangan fajar tadi kita buat baca Quran serangan fajar lagi. Imam serangan fajar. Kesian masalahnya orang diracunin. Mau siapa pakai serangan fajar, mau siapapun dan urusan siapapun mau ini nanti partainya partai suci, tapi serangan fajar tetap haram. Partai suci. Nggak ada yang urusan. Ya. Jadi baca Quran jangan sampai enggak tuh 1 bulan Ramadan minimal 1 kali khatam. Kalau sampai 1 bulan tidak khatam Quran nangis, harus boleh nangis. Ini menunjukkan bahwa saya tidak disukai sama Allah. Antum mau tahu kira-kira Allah senang sama saya atau enggak? Ukurannya patokannya apa? Kata sahabat tadi Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat apakah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya atau Allah cinta kepada dia? Lihat bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kalau berat, ini tandanya dia terlalu jauh dari Allah. Makanya jangan sampai enggak baca Quran minimal 1 kali khatam. Mumpung bulan Ramadan ini terus terang saya kira-kira kalau ngomong apa adanya atau mendingan yang enak-enak aja? Apa adanya atau enak-enak aja? Pahit betul apa? Ya pintar ya. Nana suka malas dakwah gitu ya. Kita ngomong yang hak, ntar orangnya nanti tapi udah resiko undang saya. Salah satu masalah umat Islam, banyak yang sekarang jutaan umat Islam tidak bisa baca Quran. Satu, nggak bisa. Yang kedua, umat Islam jutaan bisa baca Quran tapi tidak layak. Baca Qurannya tidak nggak standar. Dia tidak bisa membedakan mana huruf Dal, Zai, Ra, Bad. Bisa bedain? Jutaan umat Islam nggak tahu bedanya. Semua dibaca sama dia. Wa asyghiliz zalimin bizzalimin allazina amanu. Zal sama Ra beda, Zai beda. Makhraj huruf perbaiki mumpung Ramadan. Kalau Qurannya bagus, semuanya bagus. Kita setiap hari baca Al-Fatihah, wajib sholat, wajib baca Al-Fatihah. Bagaimana mengucap huruf Bad, Ta? Bagaimana membedakan H kecil sama H besar? Bagaimana membedakan Fa, Sin, Shin, Sad? Gimana membedakan?
Antum yang punya anak yang disekolahin sampai puluhan juta, bahasa Inggrisnya pinter, jago komputer, itu gak bakal ditanya mau hari kiamat. Jangan-jangan orang tua diseret neraka karena gak bener untuk anak Quran baca Quran. Gak bisa anak baca Qurannya. Duit puluhan juta dikeluarin buat kuliah. Panggilin guru bahasa Inggrisnya sampai dicadel-cadelin. I don't care. You wrong, man. Baca Quran ditutup kitab suci. Orang tuanya sholat fair, nggak tahu apa. Gimana tanggung jawab kita di dalam rapihin. Al-Faqih saya, anak-anak saya tahu kualitas Qurannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu saya tahu. Saya dengerin mereka baca Quran. Saya tahu mana yang bagus banget, mana yang kurang bagus. Yang masih tahap saya tahu. Dan kita ini orang tua harus tahu. Panggil guru ajarin privat sebulan. Cari ustadz yang tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, panjang pendeknya bagus. Bagaimana cara membaca ayat tasydid atau tidak tasydid? Tadi saya bicara. Saya sekarang radio agama, radio Islam. Jika ada bacaan-bacaannya, saya bilang sama murid saya, bacaannya semua. Gimana saya membacanya semua? Dia benar-benar bingung. Paham? Ramadan nih, Quran kita ini. Siap ya kira-kira? Anak-anak itu. Saya punya anak ada satu aja yang Qurannya bagus, indah. Ya Allah bangga. Itu lebih daripada saya punya. Punya anak baca Quran baik. Ya. Yang kedua, minimal satu Al-Quran, minimal satu kali. Yang ketiga, pesan saya, kira-kira Lebaran pada beli baju baru nggak? Beli. Kira-kira Lebaran beli kue enggak? Beli. Belinya apa? Ini kebiasaan orang soleh yang kita boleh ikuti. Orang-orang soleh itu mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran mulai sekarang Sya'ban. Antum Sya'ban kasih duit ke istri. Sayang, mama, ini uang. Beli baju baru buat anak-anak, buat mama, buat beli sekarang. Kue pesan dari sekarang. Jangan sampai datang bulan Ramadan, umat Islam sedang nikmat tarawih di masjid. Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mama kalau ginawa di pasar 10.000 lebih. Enggak boleh sekian. Nangis, dikubur nangis. Orang beribadah asyik tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i ma 'arafu min al-haqq. Ini lagi datang ke pasar panas-panasan, cari baju baru. Hashtag. 3 hari mau puasa mau Lebaran. Ya Allah, musibah ini. Musibah. Ini musibah, ini bencana buat kita. Saya nggak mau diganggu sama dunia. Bulan Ramadan nggak mau diganggu sama dunia. Beli 2 juta sekarang. Pesan kue dari sekarang. BB-nya belum ada. Nunggu THR. Makanya ini pengajian harus bikin pinter. Majelis taklim harus memberikan edukasi sama umat biar pinter. Besok ini saya kasih hikmah. Rumah saya lahir besar di Bekasi kota, Bekasi Timur. Di belakang rumah saya ada tukang cendol. Ada beberapa tukang cendol begitu, kayak semacam komunitas saya. Ada banyak sih. Ada beberapa orang tukang cendol dan cucunya teman saya. Tadi saya di jalan sini telepon sama cucunya satu yang di Ponorogo. Saya bilang tuh masjid pondok pesantren besok pasangan granit cucunya. Ini sekarang saya mau ceritain kakeknya. Ini tukang cendol. Dagang tuh kan dia dari pagi sampai sore pulang kan. Namanya cendol kan kalau enak siang jual cendol.
Kalau bulan puasa bisa nggak dagang cendol? Enggak. Ini tukang cendol yang berperi kecendolan. Bulan puasa dia dagang, berperi kemusliman. Dia tahu diri, saya dagang ginian dosa bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, gerobaknya dia rantai, dia kok. 1 bulan penuh dia nggak dagang. Terus nanti buat anak istrinya, buat lebaran bagaimana? Dia punya caranya tiap hari nabung dari bulan Syawal. Jadi setiap hari dia sisihin kok. Dia sisihin setiap hari selama 11 bulan. Begitu masuk Ramadan, gerobaknya pensiun, gerobak kalian kasih ke istrinya. Dia buat sebulan penuh, baju dan makan. Ramadan udah diganggu, pokoknya taraweh punya dadar semua. Apalagi kalau yang biasa dapat THR, tiap bulan nanggung. Baju lebaran beli sebelum puasa, THR dapat ganti mobil langsung. Karena kebutuhan lebaran nggak perlu pakai THR kan? Udah ada tabungannya. Itu nabungnya ibadah, namanya nabung kayak begitu. Lo kok nabung? Orang Islam nabung lo, hubungannya lo menyisihkan uang buat ibadah. Nabung bukan buat ibadah, saya mau bilang gitu. Yang ketiga, kalau bisa dipakai sekarang, ya kalau misalnya bisa diakalin, kebetulan saya punya bos bisa kasbon, bos saya mau kasbon THR sekarang bisa. Nanti THR saya turun langsung ke rekening bos. Bos sih mau aja, cuma tak mau itu langsung ngering nih. Misalnya gitu ya. Makanya kita biar punya hubungan baik sama orang. Atau minjem dari sini sejuta, sini sejuta, sini sejuta kan pilihan tuh. Ya, kan kalau kita lihat yang benar banyak terus kita habis THR untuk sekarang. Yang sekedar buat kebutuhan kita. Lu kue datang, baju udah jadi enak coba. Ya, tarawih jangan tinggal. Tarawih jangan ditinggalin tiap malam, jangan maksiat sama Allah. Dan yang terakhir saya pesan, kalau bisa usahakan setiap malam ini sih, ya namanya saya nyampein nggak ada salahnya. Mumpung saya menyampaikan ini gratis, antum pakai antum yang untung, antum nggak pakai saya nggak rugikan ya. Kembali kepada kita masing-masing, kuburan kita masing-masing, tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Setiap malam usahakan kita kan Quran udah, tarawih udah, sholat berjamaah udah. Ada satu amalan, zikir. Jangan tinggalkan zikir di bulan Ramadan. Zikir apa? Saya bingung. Nggak usah repot-repot. Nanti cukup baca Ratibul Hajat. Baca Ratibul Hajat. Boleh sebelum tidur, boleh habis maghrib, boleh sambil nungguin waktu isya, boleh terserah mau. Kalau saya jelasin terlalu panjang kayak sholat isya, itu kan panjang. Fadilahnya kalau saya jelasin panjang tuh. Antum baca Ratibul Hajat. Di mana itu? Sekarang gampang banget, tanya Mbak Google Ratibul Hajat, Play Store banyak banget. Antum baca. Itu Ratibul Hajat, amalan-amalan zikir yang disusun oleh Al-Habib Ratibul Hajat yang isinya itu komposisinya dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali Rasulullah. Dari Rasulullah. Ayat kursi, Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah wa syarika. Kita bacanya kapan? Yang mana dulu? Nggak usah repot. Sudah disusun, sudah diracik sama beliau oleh orang yang memang tahu komposisi segala macamnya. Antum cukup baca itu. Ringan dan pahalanya sangat beragam. Ramadan segitu aja udah bagus. Baca Quran minimal 1 kali khatam, isya, maghrib, subuh, sama tarawih jangan tinggal. Baca Ratibul Hajat dan jangan sampai dunia nggak ibadah kita. Selesai. Antum bisa jalan itu, lebarannya enak. Lebaran itu gelar sejadah, sholatnya enak tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Allah, alhamdulillah, khatam Quran, alhamdulillah, tarawih full, alhamdulillah. Enak gitu. Bayangin kalau ada orang lebaran baju mahal banget, bawa sejadah terus sih. Oh, Akbar tarawih sudah 3 hari. Oh, Akbar, apaan ya? Gak ada yang lagi. Lebarannya gak enak. Ini adalah ayat iman bayi nikmat, juga kalau Allah yang nikmat,
Selebihnya yang kerja silakan kerja, yang dagang silakan dagang. Itu poin-poin yang nyaman dari kita. Siap kerjain? Niat dari sekarang. Ya Allah, saya mengerjakan poin-poin itu sama. Kita belum ibadahnya dicatat kalau kita niat. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah. Kita bisa menjalankan. Amin. Insyaallah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan buat Ramadan kita mudah-mudahan dijadikan Ramadan yang penuh berkah. Allah berikan taufik hidayah buat kita sama adanya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.